Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pasti baik kan? Salam sejahtera. Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Blessing Shine Wiranti Kasonso. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Sang Ratu Pemberani. Lihat, kapalnya di situ besar banget ya. Iya ya, kapalnya besar dan megah. Di situ ada benderanya. Ayo kita lihat. Anak-anak bertelanjang kaki kagum melihat kapal yang besar dan megah. Kemudian berlarian di antara kerumunan orang-orang yang lalu lalang di Pelabuhan Jepara. Pelabuhan Jepara tempat singgah kapal-kapal dari Nusantara dan saudagar dari berbagai mancanegara. Itulah Pelabuhan Jepara, termasuk wilayah Kerajaan Kalinyamat yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana, kaya, dan juga setia kepada rakyatnya. Dialah Ratu Kalinyamat, istri mendiang Sultan Hadlirin, putri Sultan Trenggono, cucu Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak Bintoro. Ratu Kalinyamat adalah ratu yang berkuasa di pesisir utara tanah Jawa, kaya raya dan pemberani. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Pelabuhan Jepara menjadi sandaran kapal-kapal dagang tatkala berniaga melalui Laut Jawa yang dikenal sebagai jalur rempah. Sebagai jalur utama kapal-kapal dari Nusantara mengangkut hasil bumi dan rempah-rempah menuju ke berbagai negeri di benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Karena rempah-rempah banyak sekali kegunaannya. Bisa untuk obat, bahan pengawet makanan, pengharum ruangan. Bahkan di Eropa pada waktu itu rempah-rempah menjadi barang mewah loh teman-teman. Bangsa Portugis, Inggris, Perancis, Spanyol, juga Belanda berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke Nusantara. Nah teman-teman, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka yang menjadi pintu gerbang perdagangan dari Nusantara ke mancanegara. Sedangkan Maluku penghasil utama rempah-rempah. Tujuannya hanya satu, yaitu menguasai penghasil rempah-rempah dan memonopoli perdagangan. Portugis berhasil menduduki Malaka dan Maluku. Kanjeng Ratu Kalinyamat memanggil senopati perangnya, yakni Ki Demang Laksamana. Paman, bangsa Portugis hendak menguasai jalur rempah. Mereka sudah membangun benteng di Malaka dan di Maluku. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka, Kanjeng Ratu? Tentu saja mereka bermaksud memonopoli perdagangan. Beri kami titah, Kanjeng Ratu, untuk melawan perilaku mereka yang sewenang-wenang. Kanjeng Ratu Kalinyamat dan senopati perangnya menyusun strategi untuk melawan kehendak Portugis yang bermaksud menguasai jalur rempah dan memonopoli perdagangan. Portugis sudah berhasil menguasai Malaka dan mendirikan benteng. Di Nusantara, Portugis juga berhasil menguasai Maluku dan mendirikan benteng. Hanya di Sunda Kelapa, pasukan Portugis kocar-kacir melawan pasukan gabungan dari Kesultanan Demak Bintoro dan Kesultanan Cirebon dengan panglima perangnya Fathahilah yang diutus dari Kesultanan Demak Bintoro. Portugis angkat kaki dari Pulau Jawa. Karena itu, Kanjeng Ratu Kalinyamat ingin mempertahankan perjuangan para pendahulunya atas sikap penjajah. Kanjeng Ratu Kalinyamat yang bertekad mengusir Portugis dari tanah Nusantara. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, pasukan Laskar Kalinyamat bergabung dengan Kesultanan Johor untuk menggempur benteng di Malaka. Juga bekerja sama dengan Kesultanan Hitu untuk melawan benteng Portugis di Maluku.
Tentu saja Portugis kewalahan. Berikutnya, Laskar Kalinyamat bergabung dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk menggempur benteng Portugis di Malaka. Ribuan prajurit, ratusan kapal, dan puluhan kapal jung membawa prajurit gabungan dari Cirebon, Banten, Tanjung Pura menyerang benteng Portugis di Malaka dipimpin Senopati Perang Ki Demang Laksamana. Kanjeng Ratu Kalinyamat bertekad melawan penjajah. Teruskan perjuangan leluhur kita mengusir penjajah di bumi pertiwi. Kanjeng Ratu Kalinyamat berhasil menghalau Portugis masuk kembali ke dalam Nusantara. Oleh karena bangsa Portugis, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai ratu yang berkuasa, kaya raya, dan juga pemberani. Nah teman-teman, inilah cerita dari Sang Ratu Pemberani. Terima kasih, sampai jumpa.